Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan seputar masalah iman. Terakhir kita sudah jelaskan iman secara bahasa. Iman secara bahasa ada yang mengartikan tasdiq. Apa kemarin tasdiq? Pembenaran atau membenarkan. Yang kedua thiqah. Thiqah itu terpercaya, bisa atau percaya. Misalkan antum terhadap satu orang thiqah kalau sama dia. Kalau yang lain ragu nah. Ya, itu namanya apa? Thiqah. Atau terima beritanya, atau terima penjelasannya, itu namanya apa? Thiqah. Yang ketiga ada yang mengartikan tumakninah. Tumakninah itu tenang, tentram. Dan ada yang mengartikan yang keempat ikrar. Ikrar itu pengakuan. Mafhum? Itu beberapa definisi iman secara bahasa. Memang terjadi silang pendapat. Gak masalah. Ya tuh mau pilih yang mana, 1, 2, 3, 4. Yang penting nanti intinya adalah kembali ke mana? Syariah. Bisa dipahami ya? Mafhum? Karena memang hukum asalnya Al-Quran itu dipahami dengan bahasa Arab. Tapi ketika ada penjelasan di dalam syariat lebih detailnya, maka dia harus meninggalkan apa yang ada di dalam bahasa menuju kepada syariat. Dan yakini juga tidak akan ada kontradiksi antara definisi bahasa dengan syariat. Misalkan dulu sebelum Al-Quran datang, sholat itu bermakna doa. Jadi sholat itu artinya apa? Doa. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian Islam menjelaskan, datang syariat, Al-Quran, hadis menjelaskan sholat. Maka dia secara syariat, ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, mafhum, ada gerakan dan seterusnya, diakhiri dengan apa? Salam. Apakah kita terus ngotot? Bahasanya kan artinya doa. Akhirnya ada yang disebut dengan firqah ingkarus sunnah, yang mengatakan cukup kita berdalil dengan Al-Quran. Rasul itu ibaratnya kurir, bawa paket. Kalau ada kurir bawa paket, yang antum ambil apanya? Paketnya. Kurirnya ada apa? Iya, terserah ada. Terima kasih bang. Selesai. Tanya Godan yang sering paket-paket tiap siang paket. Ya, rese amat ini lagi tidur, datang apa? Paket. Ambil barang, selesai. Kurirnya dicampakkan. Akhirnya dia mengatakan saya sudah sholat. Kok bisa? Tadi saya udah doa. Ya, ada firqah yang disebut dengan apa? Ingkarus sunnah. Jadi di waktu zuhur dia doa, di waktu asar dia doa, maghrib dia doa. Kata dia, sholat bermakna apa? Doa. Ini rusaknya ketika apa? Hanya menyandarkan dari sisi bahasa. Nah sekarang dijelaskan iman itu. Bahkan penyebutan iman, kata iman dan pecahannya itu lebih dari 800 kali penyebutan. Itu menunjukkan makna yang sudah harus dipahami karena banyak penyebutannya. Nah, sekarang kita akan bahas iman secara apa? Syariat. Di sini disebutkan ajma' ahlus sunnah minas salafis salih wa man ba'dahum ala anna lil iman salasata arkanin. Telah sepakat ahlus sunnah dari kalangan salafus salih dan orang-orang setelah mereka bahwasanya iman harus memiliki 3 rukun, memiliki 3 unsur pembentuk. Ya, ini secara syariat. Yang pertama tasdik bil qalbi, pembenaran di dalam hati, itu i'tiqad, niat. Pokoknya intinya satu adalah hati. Yang kedua qaulun, ucapan dengan lisan. Yang ketiga apa? Amal bil jawarih. Jawarih artinya tubuh. Nah, 3 unsur ini terkumpul, maka orang dikatakan menjadi mukmin. Jikalau 3 poin ini terkumpul padanya, nggak boleh hilang satu. Hilang satu nggak jadi.
Nanti kita akan perang pemikiran dengan orang-orang Murji'ah yang mengklaim iman itu cukup dengan tasdik sesuai dengan bahasa kata mereka. Jadi selama dia tasdik di dalam hati, mukmin dia. Walaupun nggak bersyahadat, walaupun nggak melakukan amal soleh, karena menurut mereka iman secara syariat adalah apa? Cukup tasdik. Parah, ya, malah tengah parah. Ya, perangnya itu di masalah konsep, di masalah konsep iman. Maka disebutkan di sini ahlus sunnah, ya, dari kalangan salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang setelahnya telah ijma. Dan ijma dalil. Ijma adalah apa? Dalil. Setelah Al-Quran, hadis dan apa? Ijma. Karena ijma juga sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Ya, karena ada nanti yang mempertanyakan, dalil itu Al-Quran, hadis, akhirnya katanya ijma nggak masuk. Nah, ahlus sunnah meyakini ijma termasuk dalil. Ijma juga adalah apa? Dalil. Dan ungkapan mereka di dalam mendefinisikan iman secara syariat memang lafadznya beda-beda, tapi yang diinginkan maksudnya sama. Misalkan di sini ada beberapa lafadz. Yang pertama, katanya iman adalah qaulun wa amal. Ini yang pertama, iman adalah ucapan dan amal. Kalau ditanya mana i'tiqadnya, maka dijawab, dahulu iman itu memang sudah terpatri di dalam hati semua orang, di dalam benak semua orang. Iman itu tasdik memang. Tapi ketika ada orang yang hanya membatasi tasdik, makanya para ulama menegaskan qaul juga, amal juga, sehingga sesuatu yang sudah jelas tidak perlu disebut lagi. Ini ucapan salaf yang pertama, iman adalah apa? Qaulun, amal. Oh, dua doang. Maka dikatakan, ya, dibantah bahwasanya memang hukum asal iman adalah tasdik di hati. Ketika ada orang yang membatasi tasdik saja, akhirnya berbicaralah para ulama bahwasanya iman ada qaul juga, ada apa? Amal. Ya, sedikit kita bahas ceritanya. Dahulu ada orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar selain syirik besar. Kalau syirik besar sepakat, Mu'tazilah, Khawarij sepakat ya. Kafir dari dulu memang. Seriusnya, makanya kadang dituduhnya Khawarij. Kenapa? Karena mengkafirkan pelaku syirik besar, padahal dari dulu sudah dikafirkan. Tapi ketika ada orang melakukan dosa besar selain syirik besar, apa contohnya? Minum khamar, zina, ya pokoknya di bawah syirik, dikafirkan sama siapa? Orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Gak seneng lah sekelompok ulama dari Kufah, mafhum, yang nanti akan jadi cikal bakal gurunya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ngebantahlah Khawarij dengan konsep bahwasanya iman itu, ya, lawannya kufur, mafhum. Konsepnya atau penyusunnya itu cukup dengan hati dan ucapan. Amal nggak masuk. Maksudnya apa? Amal nggak masuk. Walaupun dia beramal apapun, selama ada dua ini, mukmin dia. Tujuannya untuk batas siapa? Khawarij. Begitu. Dan tahu alurnya? Ya, kan di sisi orang Khawarij iman tiga, ya, emang dari dulu. Qaulun, ucapan, i'tiqad, hati, dan apa? Amal. Tapi dia kebablasan. Nanti kita akan bahas juga amal ini yang dimaukan apa, ucapan yang dimaukan apa, i'tiqad apa. Dia pukul rata semua orang yang melakukan dosa besar kafir. Dan ini nggak benar. Ya, datanglah beberapa kelompok orang yang disebut nanti Murji'ah fuqaha. Ya, ngebantah mereka gimana caranya? Bikin konsep perang pemikiran. Dari dulu udah ada perang pemikiran. Gimana caranya? Kita bikin konsep supaya apa yang diyakini orang Khawarij salah. Ya sudah, kita katakan apa? Iman itu qaulun dan apa? I'tiqad. Amalan gimana? Enggak masuk. Ya, tujuannya apa? Supaya orang beramal apapun, dari kesyirikan, dari apa, dosa besar, nggak masalah. Yang penting dua ini sudah ada di dalam dirinya. Paham ya? Pendekatan pemahaman aja ya. Di media sosial kan ada orang berstatement keliru. Netizen bantah. Ternyata netizennya juga apa? Salah bantahnya.
Datanglah nanti orang ketiga, penengah masyarakat. Dan uniknya dari kelompok Murji'ah fuqaha, ya ketika dia bikin konsep salah, tapi prakteknya benar. Dari sisi apa? Orang yang melakukan syirik akbar kafir. Ini kan nggak sesuai dengan konsep dia kan, nggak sesuai dengan teori dia. Tadi dia bilang teorinya iman itu cukup dengan ucapan dan hati. Tapi ternyata ada orang yang nyembelih untuk selain Allah kafir. Lah karena memang dari dulu begitu hukumnya. Ya, tapi dari konsep salah tetap diperingati. Konsep ente salah, walaupun prakteknya benar. Ya, bahkan dari Abu Hanifah saja dituliskan beberapa pengkafir bab-bab yang bisa mengkafirkan. Salah satunya apa? Selonjoran kaki menghadap kiblat bisa dikafirin. Ngeri nggak? Selonjoran doang nih dikafirkan sama dia. Nah sekarang selonjoran ini perbuatan atau bukan? Perbuatan. Ya. Bahkan ada juga di mazhabnya Syafi'iyah yang belakangan ngerokok di dalam masjid kafir. Ngerokok perbuatan atau apa? Perbuatan. Ya, alasan mereka dia telah merusak kehormatan masjid, merusak kehormatan tempat ibadah dengan bau asap rokoknya. Dikafirkan. Bisa dipahami ya? Nah, itu asal mulanya muncul sekelompok khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Muncullah beberapa membantah tapi salah di dalam membuat apa? Konsep. Makanya para ulama tegas mengatakan iman itu qaulun dan amal, ada ucapan dan amal. Itikadnya kok nggak disebut? Karena memang itu sudah mendasar, sudah menjadi ibaratnya dipahami bersama. Itu definisi pertama, iman adalah apa? Qaulun dan amal. Semoga bisa dipahami ya. Asal muasal ya tadinya pengen bantah, katanya apa? Keliru. Nah, itu yang disebut dengan Murji'ah fuqaha. Ya, kenapa disebut fuqaha? Karena dia bahas sendiri di kitab fikih-fikih mereka bab-bab pembatal, bab-bab riddah. Tapi dalam konsep keliru. Tapi dibahas juga bahwasanya pelaku begini kafir, pelaku begini kafir. Makanya disebut Murji'ah fuqaha. Bisa dipahami ya? Takbir yang kedua, iman katanya qaulun wa amalun wa niyyah. Pas, ini 3. Qaul berarti ucapan, lisan, amal tubuh, kemudian niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Pas berarti. Cuma bahasanya memang mereka pakainya niat. Niat itu maksudnya ya hati. Maksudnya adalah di hati. Dan yang ketiga ada yang mengatakan iman itu qaulun wa amal wa niyah. Ditambahkan yang keempat, muwafaqah lis sunnah. Mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak ada kontradiksi semuanya. Ini menunjukkan ucapan dia harus sesuai dengan dalilnya dari sunnah. Perbuatan dia harus sesuai dengan dalilnya. Kemudian keyakinan dia harus sesuai dengan apa? Sunnah. Jadi karakter sifat. Walaupun tetap unsurnya, pokoknya ada 3. Ucapan, i'tiqad hati, dan amal tubuh. Nanti akan dibahas apa saja yang menjadi standar dasar sehingga dia dikatakan sebagai seorang apa? Muslim. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi itu menurut syariat. Nah, sekarang ya sedikit kita bacakan kalamnya para ulama terdahulu yang berbicara tentang masalah apa? Iman. Atau sebelumnya tuh pahami saja. Dahulu Fir'aun itu yakin nggak Allah Subhanahu wa taala Rabbnya dalam hati? Yakin sekali. Di sini katanya wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Ya, mereka menentang padahal hatinya sangat meyakini. Hati saja meyakini tapi dia tidak mau berucap, tidak mau berbuat. Jadi dia enggak. Tapi kalau menurut kaul yang mengatakan iman cukup tasdiq di hati, berarti Firaun adalah apa? Muslim. Jadi konsekuensinya. Kenapa alasannya? Ada apa? Tasdik di dalam hatinya. Dan nanti ini juga yang dipakai dalil orang-orang Murji'ah ketika menyikapi dalil syafa'ah. Jadi syafa'ah itu dikeluarkan orang yang ada sedikit di dalam hatinya apa? Iman. Padahal yang dimaukan di situ adalah ahli tauhid, bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kan bertingkat-tingkat. Ada yang paling rendah, tapi bukan dari kalangan musyrikun. Harus dari kalangan apa? Ahli tauhid. Karena orang kafir pun pasti ada tasdik walaupun kecil. Ya, kalau patokannya cuma tasdik, berarti nanti orang kafir juga masuk surga. Jadi ya.
Siapapun dari orang kafir pasti ada sekecil tasdik, sebiji atom misalkan, ada sekecil tasdik bahwasanya alam ini ada Tuhannya, ada Robnya. Tapi apakah itu yang dimaukan? Kan tidak. Karena dia sudah membatasi iman cukup tasdik, berarti walaupun ada kecil saja muslim dia, ini rusak nanti. Jadi semua orang yang nggak ada yang kafir nanti. Ya mungkin dulu pernah juga cerita di sini berapa kali mungkin ulang. Ya ketika ada podcastnya siapa tuh Denny Sumargo sama yang Dery Sulaiman, ditanya sama si siapa Dery Sulaiman, kamu yakin Allah sebagai Tuhan? Yakin. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir? Yakin. Berarti ente sudah muslim. Menurut saya ya si Denny-nya lebih cerdas lah. Masa iya dengan begitu aja saya muslim? Karena dia berpikir pasti akan ada konsekuensi yang lain, sholat ini dan seterusnya. Nggak terima dia. Ya lebih cerdas apa berarti? Ya. Karena apa? Menurut orang ini iman itu cukup tasdik. Selama dia meyakini Allah Rabb, meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi utusan terakhir, walaupun nggak sholat, walaupun nggak bersahadat, muslim dia. Ya, makanya dia tentangan. Menurut anak, menurut saya katanya, kamu sudah muslim. Ya, ini ngeri ininya. Ya. Jadi nggak ada yang namanya kekufuran. Dan ini sudah ibaratnya merebak ke dalam masalah pondasi. Disikat, dihabisi, dipukul rata sampai ke akar-akarnya. Kalau dulu belum berani orang. Kalau sekarang sudah dihancurkan Islam betul-betul dari apa? Bawahnya. Siapa lagi contohnya orang-orang munafik? Ngomong nggak dia? Ngomong dia, bersyahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Jihad dia. Jihad, puasa, sholat. Tapi kenapa ditempatkan fiddarkil asfali minan nar? Hatinya busuk. Ya, nggak mau ya menerima dalam hatinya, ya rusak dalam keyakinannya, nggak jadi. Walaupun ada ucapan, walaupun ikut serta jihad, walaupun ikut serta sholat, tapi ketika ada hatinya yang rusak, yang busuk, maka tidak jadi dia sebagai muslim, dicap munafik. Ya begitu juga, lisannya bagus berucap, keyakinannya bagus, tapi nggak beramal sama sekali, nggak jadi. Kecuali dia tidak punya waktu lagi untuk beramal. Ada beberapa hadis, ya seperti orang Yahudi yang ikut apa? Jihad, katanya mati. Ya atau orang Yahudi yang sakit kemudian masuk Islam, nggak sempat beramal, itu beda kasus. Maaf, tapi kalau udah muslim gede masih ngaku mu'alaf gitu, udah 16 tahun. Masih ngaku mu'alaf. Saya nggak sholat kenapa? Nggak tahu. Saya mu'alaf. Kapan masuk Islamnya? 16 tahun yang lalu. Ya nggak diterima. Jadi 3 ini penting. Ini yang harus kita yakini tentang konsep apa? Iman. Ya, nanti antum akan ngerti dari pondasinya bahwasanya banyak orang yang fatal memahami ini sehingga apa? Rusak di dalam memahami asas, memahami konsep Islam itu sendiri. Karena iman ya Islam. Islam ialah iman. Kita bacakan di sini. Pertama ucapannya Imam Zuhri rahimahullah. Beliau lahir tahun 125. Lahir atau wafat? Wafat. Wafatnya tahun 125. Wafatnya tahun apa? 125. Dan inilah muncul-munculnya murji'ah fuqaha di sekitar tahun 120-an. Dan Zuhri meninggal pada tahun 125 Hijriah. Beliau berkata, kunna naqulu, dahulu kami berkata. Siapa kami? Ya mereka dan para sahabat. Karena ini generasi masih generasi emas. Al-Islamu bil iqrari, Islam itu dengan pengakuan, itu ucapan. Wal iman bil amal, iman harus dengan amal. Wal imanu qaulun wa amalun qarinani. Iman adalah ucapan dan amalan qarinani, itu 2 kerabat yang dempet ini. Selalu beriringan, nggak bisa lepas. Namanya qarinan. Ya, makanya ada orang disebut qarin, lu siapa? Lama qarin disebutnya karena dia selalu ada, nempel, nggak bisa hilang. La yanfa'u ahaduhuma illa bil akhar. Salah satunya tidak akan memberi manfaat kecuali dengan yang lain. Jadi cuma ucapan doang, nggak ada amal, nggak ada manfaatnya. Atau dia beramal tapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak bermanfaat. Ya, banyak YouTuber ikut sholat Jumat. Wah, berarti dia sudah muslim. Enggak. Selama dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak dijadikan sebagai apa? Muslim. Walaupun dia ikut-ikutan sholat apa?
Jumat dengan alasan toleransi, dengan alasan apa lagi? Ya, kebebasan dan seterusnya. Maka apa? Harus ada 2 atau 3 hal ini. I'tiqad, amal, dan apa? Ucapan. Ini perkataannya siapa? Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Dan konsepnya salaf itu ya, mereka berjalan di atas apa yang mereka berada di atasnya. Kemudian ketika ada orang yang berpendapat atau berkelakuan nyeleneh atau aneh, baru dijelaskan. Itu konsepnya. Ya, dahulu orang meyakini takdir, sampai ada orang muncul nggak ada takdir. Allah baru tahu kalau sudah kejadian. Dibantah oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga tadi ya, ada salah konsep di dalam membantah Khawarij, dibantah oleh para ulama. Walaupun niat kamu baik membantah orang-orang Khawarij, tapi salah konsepnya. Tetap dua-duanya harus dijelaskan. Karena dengan masalah iman ini kita akan terang nanti antara 2 kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Ya kalau nggak didudukan akhirnya samar terus siapa yang Murji'ah, siapa yang Khawarij. Ya, kalau Murji'ah, kalau Khawarij konsep imannya sama kayak salaf. 3. Ucapan, i'tiqad, dan apa? Amal. Tapi nanti ya dalam masail turunannya fatal dia. Semua amal dianggap masuk. Jadi kalau ditinggalkan satu saja kafir dia. Makanya orang-orang Khawarij itu ngeri sekali kalau dia sampai meninggalkan ibadah. Karena bisa menyebabkan dia apa? Kafir. Makanya jidatnya pada apa? Hitam. Orangnya lusuh-lusuh. Ya puasanya kuat, ibadah malamnya apa? Kuat, baca Al-Qur'annya kuat. Kalau saya tinggalkan bisa apa? Bisa kafir. Ya. Jadi dalam masalah pokoknya benar dia, tapi pas turunannya salah, dan salahnya fatal. Walaupun dia turunan fatal. Tapi nanti orang-orang Murji'ah karena konsep imannya itu cuma tasdik, mau amalan apapun nggak ngaruh. Lu mau jungkir balik di kuburan kayak mau sujud di kuburan, mau tawaf nyembelih sapi untuk nyerok itu nggak masalah. Yang penting kan ada apa? Tasdik. Selesai. Enak kan? Ya, pilih mana? Hah? Dan masalah iman nggak ada yang namanya apa? 2 idealisme di sana, 2 konsep nggak ada. Kecuali tadi dalam masalah bahasa ada yang mengatakan tasdik, iqrar, tumaninah, thiqah, nggak masalah. Antum mau pilih nomor 1, 2, 3, 4 nggak masalah. Tapi kalau dalam masalah syariat Allah telah jelaskan, Rasul telah jelaskan, ijma'nya para sahabat dan salafus saleh. Udah ikuti saja. Katanya ngaku salaf, berarti harus ngikutin apa? Salafus saleh. Ya. Itu perkataan Zuhri. Kemudian yang kedua perkataannya Al-Auza'i, namanya Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, wafat tahun 157 rahimahullah. Beliau berkata, la yastaqimul imanu illa bil qaul. Iman itu tidak akan tegak kecuali dengan ucapan. Wala yastaqimul qaulu illa bil amal. Qaul tidak akan tegak kecuali dengan amal. Wala yastaqimul imanu wal qaulu wal amalu illa bin niyati muwafiqatin lisunnah. Dan iman, ucapan, amal tidak akan tegak kecuali dengan niat yang mencocoki sunnah. Intinya semuanya saling melengkapi. Gampangnya gini aja deh. Kalau tuh mau bikin kopi itu harus ada unsurnya. Kalau hilang nggak jadi kopi dia. Jadi apa ya? Saya bikin kopi nggak pakai gula, Ustaz. Ya terserah. Ya berarti kopi, air, itulah unsurnya. Tapi keumuman kopi itu pakai apa? Gula. Apalagi misalkan mau bikin apa tuh? Bikin kue, bikin semen, adukan, bikin coran. Apa aja kalau coran? Semen, pasir, lagi air, koral 4. Baru ini namanya coran. Atau bilangin satu bahan. Jadi dia koralnya diambil nggak dimasukin, bukan coran itu namanya, adukan itu ya. Atau airnya nggak dipakai, dibuang, apa jadinya? Ya? Apa raga jadinya? Ini orang ngecor nggak pakai air. Ya adukan aja, pasir, semen, apa? Koral nggak jadi. Atau pasirnya nggak dipakai. Coba dah bikin lah coran gitu nggak pakai pasir, gimana tuh caranya? Jadi nggak kira-kira? Hah? Ya, mafhum. Itu maksudnya. Jadi seorang dikatakan iman, dikatakan muslim, dikatakan mukmin kalau terkumpul 3 unsur ini.
Ya nggak boleh hilang satu, nggak boleh hilang dua, harus ada tiga ini. Dan pasti setiap orang ada tiga ini, tapi nanti akan dibahas mana yang menjadi inti atau kadar minimum. Ya, ucapan itu banyak dalam Islam, ibadah ucapan itu banyak, yang dimaukan apa. Amal juga banyak, yang dimaukan apa. Etikot banyak, yang dimaukan apa. Kalau dia menghadirkan ini, maka dia jadilah seorang muslim, menjadi seorang apa? Yang disematkan iman pada diri dia. Hilang satu nggak jadi. Bismillah. Ini konsep sederhana dan ini sesuai fitrah sekali lagi. Sesuai fitrah. Ya, atau misalkan nih, Egi mau menikah nih, terus dia lihat-lihat, wah bapak ini punya anak perempuan katanya. Hafidhah, masya Allah, cakep gitu kan. Ya, tapi cuma di hati doang. Nah, kayaknya kalau anda jadi suaminya, wah begini-begini lah. Tapi nggak pernah ngomong ke calon mertua. Jadi dia, ya, atau nggak ada pembuktian, ngomong doang, Pak saya mau nikahin anaknya, tapi nggak datang lagi, nggak bawa mahar, nggak bawa ini, ngomong doang. Omdo katanya, apa omdo? Ngomong doang. Ya, harus tiga. Ngeliat mobil cakep banget itu, masa dengan keyakinan langsung dapat mobil? Enggak lah. Ya, bayar, ngomong saya mau beli terus bayar, dapat baru duit, dapat apa? Mobil. Nah, itu sesederhana itu sebetulnya konsepnya. Kemudian kita ambil lagi ucapannya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau wafat tahun 161. Sufyan Ats-Tsauri ini imam-imam besar semuanya. Beliau berkata, ahlus sunnah yaqulun, ahlus sunnah berkata, la yajuzu amalun illa bi imanin, tidak boleh amal kecuali dengan iman. Wala imanun illa bi amal, dan tidak boleh iman kecuali dengan amal. Jadi iman pasti ada amal. Yang namanya amal juga harus ada iman, nggak bisa lepas, harus ada unsur hal tersebut. Siapa lagi? Qala Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i, wafat tahun 196. Apa beliau berkata? Qala ahlul iman, berkata orang-orang yang memiliki iman, la yujzi'u qaulun, tidaklah sah ucapan, illa bi amalin wa bi aqdin, kecuali dengan amal dan keyakinan. Jadi ucapan saja tidak bermanfaat, tidak cukup kecuali dengan iman dan keyakinan. Tambah dua, baru dia dikatakan seorang apa? Mukmin. Ini sekali lagi iman secara apa? Syariah. Ya, tambah lagi Sufyan ibn Uyainah, wafat tahun 198. Sufyan ibn Uyainah yang temannya Imam Malik. Ya, belajar bersama Imam Malik, berdakwah bersama Imam Malik. Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan amal. Kalau ditanya i'tiqad mana? Sudah ma'ruf dia, sudah jelas gamblang. Ya, ini dalam rangka membantah Murji'ah yang membuang ucapan dan membuang amal. Maka dipertegas, iman ada ucapan dan ada amalan. Akhadnahu mimman qablana. Kami mengambil ini dari orang-orang sebelum kami. Siapa? Tabi'in dan para sahabat. Itu konsep beragama seperti itu. Karena kita perlu mentor. Nggak cukup antum baca Al-Quran, baca hadis, selesai ambil sendiri, enggak. Tapi ada yang bimbing, yaitu apa? Generasi salaf. Ya, apa kata para salaf? Qaulun wa amal. Harus ada ucapan dan ada apa? Amalan. Wa annahu la yakunu qaulun bi ghairi amalin. Bahwasanya qaul tidak sah kecuali dengan adanya amal. Ya, ini di sini disebutkan nama penulis hampir 20. Itu udah baca berapa kita? Ternyata tadi Imam Zuhri, Al-Auza'i, Imam Tsauri, siapa lagi? Waqi' bin Jarrah, Sufyan ibn Uyainah, baru 5. Kalau dibaca semuanya nanti sampai subuh. Ya, yang penting sudah kita baca beberapa. Lagi kita baca dari kaulnya Imam Syafi'i, namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 204. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i wafat, Imam Muslim baru lahir. Jadi Imam Muslim itu tidak ketemu dengan Imam Syafi'i. Dan umur Imam Bukhari baru 10 tahun. Karena Imam Bukhari lahir 194. Ya, Abu Hanifah meninggal, Imam Muslim lahir. Imam Syafi'i lahir. Karena Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah,
Ya, pas lahirnya Imam Syafi'i 150 apa? Hijriah. Nah, Imam Syafi'i meninggal, Imam Muslim baru lahir di Naisabur. Naisabur itu daerah Iran. Ya, Imam Bukhari baru berapa umurnya? 10 tahun, masih bocah. Ya, masih di Bukhara di sana kampungnya. Ya, tapi mereka ketemu dengan Imam Ahmad. Ya, Imam Bukhari, Imam Syafi'i ketemu dengan Imam siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Wa kana al-ijma'u minas sahabati wat tabi'in min ba'dihim, dan telah ijma' dari kalangan sahabat dan tabi'in dan setelah mereka, wa man adraknahum, dan orang-orang yang kami dapati, yaquluna, mereka berkata, innal imana qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu harus ucapan, amal, dan niat itu i'tiqad, keyakinan. La yujzi'u wahidun minas salasati illa bil akhar. Tidak cukup salah satu dari 3 kecuali bersama yang lainnya. Jadi nggak cukup diambil satu doang, harus 3 terkumpul. Ya, karena iman itu seperti apa ya? Bangunan. Hanya saja dia maknawi, terdapat di dalam diri kita. Tapi dia punya bangunan, bisa semakin besar, semakin tinggi, semakin kuat, dan juga bisa semakin turun, semakin rendah, semakin lemah. Tapi dia bukan sesuatu yang bisa diindra dengan mata, tapi ada. Ya, karena iman memiliki rasa, memiliki apa adanya, namanya apa? Naik dan turunnya. Hukum ini Imam Syafi'i menukil ijma'. Ya, anehnya, ya, orang-orang Syafi'iyah di belakangnya nggak ada yang meragukan sedikit pun penukilan Imam Syafi'i tentang ijma'nya para sahabat dan selainnya. Nggak ada. Ya, siapa orang-orang belakangan yang bermadzhab Syafi'iyah? Ibnu Hajar, An-Nawawi, ya, dan yang lainnya dari ulama-ulama Syafi'iyah, nggak ada yang meragukan ijma' yang dinukil Imam Syafi'i. Cuma ditakwil. Ya, misalkan Ibnu Hajar, nanti kita baca kaulnya Ibnu Hajar. Dia mengatakan iman itu 3 sebagaimana ijma dinukil oleh Imam Syafi'i. Tapi ditakwil sama Ibnu Hajar, dia bilang amal di sini maksudnya pelengkap, bukan inti. Tapi dari sisi apa kebenaran ijma, nggak ada yang meragukan. Hanya orang-orang belakangan yang meragukan. Masa Imam Syafi'i nukil ijma? Dari mana dia? Wah, pokoknya dibikin manusia supaya ragu akan penukilan apa? Ijma. Ya. Padahal orang-orang yang lebih dekat dengan Imam Syafi'i nggak ada yang apa namanya meragukan apa? Ijma. Bahkan muridnya itu Al-Imam Al-Muzani ya berpendapat selaras dengan apa yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mafhum itu ya salah satu dalil kuat bahwasanya Imam Syafi'i telah menukil apa? Ijma. Bahwasanya iman itu harus 3 ini. Walaupun nanti kita rinci lagi. Ya, jangan antum terjatuh ke dalam khawarij dan jangan juga terjatuh ke dalam apa? Murji'ah. Kalau Murji'ah gamblang memang. Kenapa? Karena dia meyakini amal itu pelengkap. Amal itu nggak masuk. Selama dia tasdid, selesai urusan. Muslim itu. Enak kan? Hah? Enak sama? Jadi nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa. Yang penting yakin Allah Rabbnya. Yang penting yakin Nabi Muhammad adalah nabinya. Ya, selesai udah. Mau ngapain aja pun dari perbuatan kufur, perbuatan syirik nggak masalah. Padahal iman itu juga dibarengi dengan konsep tauhid. Ya, yaitu apa? Adanya isbat positif dan nafi negatif. Jadi yang positif dihadirkan, yang negatif dibuang. Ya, karena iman ya tauhid juga masuk di dalamnya. Saling tadakhul, saling masuk, saling mengikut. Maksud kami ya, ini baru ngaji akidah namanya. Ya, bukan hanya penjelasan iman itu cukup 3 gini selesai udah. Tapi nggak tahu aplikasinya, penerapannya di dunia nyata. Kira di dunia nyatanya ada yang melakukan merusak iman, dianggapnya nggak masalah. Ini berarti nggak konsisten dengan namanya, dengan teori. Ya, antum jadi mandor, koar-koar, woi pegawai namanya, kalau ngecor begini-begini. Ada pegawai, ada tukang yang ganti pasir jadi tepung, misalnya. Nggak apa-apa, dia kan bego, bodoh, selesai. Nggak masalah, nggak begitu konsepnya. Nggak amanah ini di dalam menjelaskan apa? Ad-din, nasallallahu alaihi wasallam. Kita ambil lagi ucapannya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 256. Siapa?
Al-Imam Bukhari namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah. Jadi yang masuk Islam itu nama buyutnya Bardizbah. Ya, ketika Bukhara dikuasai, mafhum, ya disebarkan Islam, masuklah Islam Bardizbah. Keren namanya, Bardizbah. Ya, mungkin kalau sekarang dia kan Bukhara itu apa? Uzbekistan ya, pecahan Uni Soviet. Ya, mungkin bahasanya dulu Rusia kali. Ya, Imam Bukhari dari sana. Nah, ini lihat bagaimana bagusnya pendidikan Islam. Dari namanya Bardizbah, aneh kan ini? Ganti nama, anaknya bagus, Mughirah. Bagus. Kalau sekarang bapaknya namanya bagus, Muhammad, anaknya nama anaknya sama. Sama kira-kira si ini Francisco nama anaknya. Aduh, jadi kebalik. Anaknya jadi namanya Ricardo. Ada teman kecil main bola di sini ketemu, ya udah lama gak ketemu. Siapa anaknya namanya? Pokoknya dipanggilnya Kado. Emang apa namanya? Entah Ricardo atau namanya. Loh, kok anak lu aneh banget namanya? Lu namanya bagus, ya anaknya namanya apa? Aneh. Nah, kalau dulu bapaknya jelek namanya Bardizbah, nggak tahu apa tuh artinya Bardizbah. Ganti, punya dia masuk Islam, nama anaknya siapa? Mughirah punya anak Ibrahim punya anak namanya Ismail punya anak namanya Muhammad. Inilah Imam Bukhari namanya Muhammad. Ya, bagus kan? Bagus. Sekarang orang nggak pede. Ya, punya masuk Islam, punya anak, namanya sampai tulisannya ribet ya. Mungkin kasihannya nanti kalau ulangan kan ya. Dia ini namanya apa ini? Kasihan gurunya bacanya Sekwele apa namanya? Emang namanya orang Islam namanya Sekwele, Sekwel kan mungkin, tapi tulisannya jadi aneh. Depannya memang bagus Muhammad, tapi belakangnya apa? Sekwele. Panggilannya Sekwel. Kan jadi kayak parno dengan Islam gitu. Nasallallahu. Apa kata Imam Bukhari? Laqitu, aku berjumpa aktsara min alfi rajulin, lebih dari 1000 rajul, minal ulama'i, dari ulama. Jadi beliau punya guru lebih dari 1000. Dalam beberapa biografi beliau katakan, dari satu guru saya ambil 1000 hadis. Ini guru 1000. Dari satu guru saya ambil berapa? 1000. 1000 kali 1000 1.000.000. Jadi beliau hafal kurang lebih 1.000.000 hadis. Dan jangan dikira cuman hafal cuman matanya doang, sama sanad-sanadnya. Ya. Dan bukan hanya sanadnya saja, rawi-rawinya dihafal. Dan bukan hanya menghafal rawinya, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, kondisinya thiqah enggak, apakah lemah enggak. Ya, sampai beliau nulis Tarikh Al-Kabir itu di samping kuburannya Nabi Muhammad SAW di usia kurang lebih 21 tahun. Ditulis rawi fulan lemah, rawi fulan thiqah, rawi fulan ditulis. Ya, di bawah terik cahaya rembulan di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pergi haji di usia 17 tahun dari Bukhara. Ya, jatuh cinta, dia tinggal di Hijaz, nggak mau pulang. Ibunya suruh pulang, kakaknya suruh pulang. Saya nggak pulang-pulang. Pulang-pulang nanti sudah umur 60 tahun. Mau kayak gitu? Hah? Sama nih, nanti kalau ke Saudi jangan pulang-pulang. Nanti kalau pulang, kalau udah berapa? Udah tua, udah punya cucu, baru pulang ya. Kayak Imam siapa? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi beliau sambil diterik berbulan tulis nama fulan bin fulan thiqah, tulis. Sampai hari ini bukunya bermanfaat untuk mengetahui nama-nama rawi hadis. Jadi beliau bertemu lebih dari 1000 ulama bil amsar di berbagai macam negeri. Kemudian fama raaitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qaulun wa amal. Dan aku tidaklah melihat salah seorang di antara mereka silang pendapat tentang masalah iman adalah ucapan dan amal. Enggak ada silang pendapat. Ijma. Wa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ini penukilan siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, lebih dari 1000 amsor. Beliau tuh ngambil ilmu di Yaman, di Mesir, di Palestina, di Syam, di Baghdad, ya di Hijaz dan seterusnya.
Masa ya 1000 ngumpul semuanya satu tempat? Enggak. Pindah-pindah. Beliau ke Yaman, beliau ke Mesir, beliau ke Irak, beliau ke Kufah, ke Basrah, mencari apa? Mencari hadis. Ya, dan yang dicari oleh beliau adalah guru-guru yang akidahnya bagus, terutama masalah iman. Terutama masalah apa? Iman. Karena ketika itu memang sudah mencuat ya pemikiran-pemikiran apa? Murji'ah. Dan kebanyakan dahulu memang murji'ahnya itu murji'ah fuqaha. Ya, sekarang berkembang, ada yang murji'ahnya Jahmiyah, ada yang murji'ahnya Asy'ariyah, ada murji'ahnya Karramiyah. Ya, nanti yang belakangan disebut namanya murji'ah mu'asirah, murji'ah kontemporer. Insyaallah nanti kita akan kupas pelan-pelan supaya kita ngerti, jangan salah paham tentang apa? Konsep iman. Mafhum? Ya, supaya hidup kita itu terarah. Mana yang bisa merusak iman kita sampai hilang, dan mana yang bisa mencoreng tapi tetap ada. Ya, paham ya? Jangan semuanya dipukul rata, akhirnya dia melakukan syirik besar dianggap biasa. Selama masih ada tasdik di dalam hatinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Ini sekilas tentang akwal ulama-ulama yang menjelaskan iman secara apa? Syariah. Ya, kita cuma baru baca 8 itu kalau nggak salah. Di sini ada kurang lebih 21. Tapi nggak kita baca semua. Besok baru kita jelaskan akwal-akwal ya yang berbau murji'ah insyaallah taala. Ada pertanyaan sampai sini? Pelan-pelan saja ya. Insyaallah ada yang masuk lah. Ada pertanyaan? Fadhal. Jadi Hira, iman itu secara syariat harus terkumpul berapa? 3 apa aja? Ya. Betul. Ahsan. Ahsan, amal bil jawarih. Jawarih itu anggota tubuh. Ya, konsepnya harus bagus nih. Nanti prakteknya juga bagus ya. Jangan konsepnya doang benar, ntar prakteknya salah. Insyaallah. Paham nih? Ya. Karena murji'ah kontemporer kalau ngasih definisi bagus, tapi nanti prakteknya hancur, rusak. Ya, masih mending fuqaha. Ya, konsep salah tapi praktek apa? Benar. Kira-kira bagusan mana coba? Masih mending mana? Yang duluan masih mending, yang belakangan ini mengkelabui namanya, bikin talbis, penyamaran, seakan-akan bagus, nggak taunya isinya apa? Busuk. Ini lebih parah. Ini lebih apa? Lebih parah. Nasallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan saja insyaallah taala kita kupas lebih dalam tentang apa? Konsep iman ini. Cukup ya? Barakallahu fikum. Ya, yang udah ngerti alhamdulillah, yang baru dapat ya banyak murojaah, dipelajari lagi. Semoga dengannya Allah kuatkan kita dan matikan kita di atas apa? Iman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.